Ada juga yang di zaman Rasulullah SAW itu seorang laki-laki yang mau sholat jamaah sampai dipopong, dipapah, dua tangannya itu untuk supaya bisa berdiri untuk pergi ke shaf untuk sholat jamaah, di zaman Rasulullah SAW. Saking pentingnya sholat jamaah. Ya. Ini di zaman Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW. Sebelum kita tanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadakkura wa tadkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal adha ala tawassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardati wa qurbi thawabi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa usikum wa iyaya bittaqwallahi alhamdulillah. Di malam hari ini kembali kita juga melaksanakan seperti biasa kegiatan yang insyaallah silsilahnya musalsal kepada Al-Imam Abu Hasan Syadzili, mulai dari Hasan Al-Walid lagi terus sampai Abu Hashim dan kemudian sampai terus kepada Abu Hasan Syadzili juga sampai kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan jadi satu kegiatan yang akan nantinya, karena sambungan ini kuat ya, insyaallah juga sambungan ini terus terikat, tersambung sampai ketika kita di padang mahsyar, insyaallah ya. Karena itu yang paling kita perlukan ya. Jadi ikatan privat atau ikatan kuat daripada para masyayikh untuk kita itu yang paling kita perlukan adalah ketika kita di padang mahsyar. Yang pertama yang paling diperlukan adalah ketika kita sakaratul maut. Sakaratul maut, apakah kita tahu nantinya apakah kita masih ada hubungan sama mereka ketika mereka menolong kita. Yang kedua, di alam barzakh. Di alam barzakh kita akan tahu juga apakah kita masih hubungan baik dengan mereka atau tidak. Yang ketiga, di padang mahsyar. Karena dari perantara mereka lah kita bisa mendapatkan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata misalkan sudah hubungan itu sudah renggang atau terputus, bagaimana? Ya setelah misalnya mati ya, sudah sakaratul maut, telat, sudah ada artinya. Apa yang menyebabkan renggangnya atau bahkan bisa terputusnya antara kita dengan silsilah yang tadi itu, yang rantai tadi ya? Karena rantai ini kan namanya rantai. Rantai itu kan sambungan, nyambung gitu. Bukan satu anu gini, bukan tali. Rantai kan pasti ada sambungannya, ada nyambung. Kayak kita misalnya dari kita ke apa ke Syekh misalnya Ahmad Samsul, terus kepada Syekh Khalid terus sampai kepada manusia rantai. Nah, rantai ini kan namanya sambungan. Bisa jadi suatu saat ya kalau kita melakukan sesuatu yang bisa memutuskan rantai itu, bisa jadi putus tanpa kita sadari. Ya, sadarnya ketika apa? Ya, ketika sakaratul maut, telat. Ya. Makanya sebelum terjadi hal-hal seperti itu, maka jangan sampai kita memutuskan tali rantai yang kuat tadi. Saya dulu zamannya apa memang nggak ada.
Setiap orang mau beat dijelaskan dulu apa namanya kewajibannya dan apa yang menjadi apa namanya resiko daripada beat itu ketika dia melanggar daripada beat. Zamannya Abah tidak pernah dijelaskan. Mungkin Abah langsung masukin ke hati. Tapi anak harus anak jelaskan secara zahir. Setiap orang mau beat tetap anak jelaskan. Gini. Ya, kadang-kadang di beberapa tempat ya di Malaysia, di Singapura sampai gagal mendakwah beat. Wah, anda merasa tidak mampu, tidak jadi beat. Ya lebih bagus gitu daripada nanti ketika sudah masuk kemudian menyebabkan sesuatu yang tidak baik. Ya. Karena beat ini kan isinya sumpah dan janji. Ya. Tujuannya apa? Untuk memperkuat kita punya hati, motivasi untuk hati kita sehingga kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelum kita berbeat. Maksudnya untuk kita sebenarnya jadi motivasi kita ini saya janji, saya sumpah. Apa yang harus saya lakukan dengan janji? Karena ketika sumpah itu kan bayatuka ala sam'a wa ta'ah. Bayatuka ala sam'a wa ta'ah. Bi ta'atillahi wa rasulihi. Ya. Saya berjanji kepadamu untuk melakukan bersumpah, berjanji kepadamu untuk mentaati dan mendengarkan dan mentaati perintah dalam hal ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya. Kita lihat kalau memang perintahnya syekh itu, perintahnya guru itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya jangan ditaati. Janjinya tadi kan fi taatillah wa rasulih. Ya, begitu. Nah, sebenarnya kita tanya dalam hati kita, pernah enggak saya di luar Hadratus Syekh kita merintahkan sesuatu yang melanggar syariat? Pernah ya? Tidak pernah kan? Mungkin dari di antara kalian mungkin ada sebagian ayah yang tidak menangi. Ya, Hadratus Syekh kita itu tidak pernah. Yang tahu tidak pernah. Sekarang kepada anak, pernah enggak anak merintahkan kalian sesuatu yang tidak baik atau melanggar syariat? Pernah? Pernah. Yang anak perintahkan apa? Hadiri majelis, anak bikin majelis maulid, anak bikin majelis burda, anak bikin majelis yang khair lah. Maksudnya untuk apa? Untuk mengisi kekosongan waktu kita. Kalau memang waktu kita itu ada sudah sesuatu hal yang ketaatan pada Allah Rasul, tidak apa-apa. Tapi untuk mengisi kekosongan ini, makanya anak terutama ketika malam ahad ini banyak orang yang lalai. Karena apa? Besoknya kan tidak kerja, sehingga mereka mengambil kesempatan ini untuk apa? Untuk yang kayak lagu ini penyanyi dangdut yang sudah tua sekarang jadi sayyid, sekarang kita sudah dapat nasab ya, santai soleh nasab misalnya, teman santai di saya. Jadi kayak gitu, banyak dipakai santai, faldi, kosong, waktu kita kosong. Kosong kan saya tidak kasih ya, tapi waktu kosong ini akan ditanyakan oleh Allah SWT. Kenapa kok pakai kosong? Kenapa kok tidak dipakai sesuatu yang berguna? Padahal ente sudah diajak sama guru ente kepada sesuatu yang lebih berguna, kepada sesuatu yang baik, kepada sesuatu yang meningkatkan atau paling tidaklah secara zahirnya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada kita kepada Allah dan Rasul. Dalam hal apa? Karena apa? Ketika kita amalan kita banyak kekurangannya, banyak kekosongannya, banyak minusnya. Dengan hadirnya di majelis ini membangun kembali ghirah untuk kita ada semangat dalam hal ketaatan kepada Allah. Makanya selain majelis itu dapat fadilah sendiri, fadilahnya majelis itu ada sendiri, faedahnya ada juga. Faedahnya tadi manfaat untuk menambahkan ghirah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Majelis yang baik, maksudnya majelis khair.
Karena malam minggu itu ada majelis yang tidak baik juga, majelis yang syar. Ya. Banyak itu, lebih banyak majelis syar daripada yang khair. Yang baik justru sedikit, yang syar yang banyak ya. Terutama apa? Ketika kita di yang bukan majelis syar itu bukan di luar ya, karena di rumah kita majelis syar itu apa? Nonton TV hal-hal yang tak berguna. Nonton TV karena sesuatu yang tidak manfaat, bahkan menimbulkan suatu dosa. Menimbulkan suatu dosa. Yang dosa itu kita tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari. Contoh kita nonton TV film acara itu inseret ya. Inseret itu isinya apa? Gosip kok. Inseret itu seret ke sana, seret ke sini, ada seret masuk ke neraka gitu. Seret tapi inseret kok. Terus kemudian ada lagi film acara apa aneh kok, Rumpi ya. Kalau acara mana sih bos? Hasil yang acara itu paling digemari, ratingnya paling tinggi. Ya. Kita lihat ratingnya paling tinggi. Sing paling seneng itu, ya. Hal-hal yang ada lagi nonton sing hal-hal yang tidak hadis, atau yang melampaui batas, ya. Yang kita tidak tahu itu akan dipertanyakan oleh Allah SWT. TV-nya jadi saksi di hadapan Allah. Ini TV, inti habis nonton ini atau ini. Ketika di yang lainnya di tempat majelis yang baik, kita di tempat yang syar. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita ada ghirah itu yang berkaitan dengan hadirnya kita di majelis doa. Ada ghirah itu karena masih belum terlambat, masih banyak ada kesempatan, belum terlambat. Dia tidak tahu kesempatan itu, dia tidak tahu belum terlambatnya itu maksudnya belum tahu besok atau kapan kita mati, tidak tahu. Bisa jadi pulang dari sini langsung ya di Sanggung kami Israel ya. Ini teteh ini kayak mau di rumahnya atau di jalan, Allahu a'lam. So, ya. Barusan ini anak dengar dapat kabar lagi, anaknya Habib Hadi, wali kota Probolinggo, ya. Cucunya Najib, cucunya Habib Najib Al-Haddad, masih kecil, masih umur berapa? Belum 10 tahun lebih, mungkin 12 tahun, masih kecil, meninggal. Ya, jadi tidak dikira mati itu harus umur yang tua, ya. Harus umur yang tua atau harus sakit, belum tentu ya. Allahu a'lam. Dan kita semua dipanjangkan umur kita, mati nomor sulit, berwasih halal ya, wabiridhoi, wabiridhoi, ya. Masih tentang sholatul jamaah dari Imam Haddad ya. Walam yuballighna fi jumlah ma balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu shalla munfaridan wala salatan wahidah. Tidak ada ya, tidak pernah tersampaikan kepada kita. Tidak ada riwayat yang tersampaikan kepada kita kepada Imam Haddad dalam seluruh wilayah riwayat apapun, dalam secara keseluruhannya ya, apa yang disampaikan ini, apa yang kami sampaikan dan kami sampaikan bahwa dari Rasulullah SAW yang sudah dari Imam Haddad misalnya, yang sudah Imam Haddad kami sampaikan dari Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu pun yang tersampaikan kepada kita Rasulullah SAW itu sholat sendiri. Tidak pernah ada riwayatnya, tidak pernah ada riwayatnya Rasulullah sholat sendiri, walaupun dalam keadaan sakit, ya, walaupun dalam keadaan sakit, mau meninggal, Rasulullah mau meninggal, ya, mau wafat Rasulullah SAW, walaupun satu sholat saja Rasulullah tidak pernah sholat sendirian. Mau wafat saja Rasulullah ketika mau wafat sudah tidak kuat mau berdiri, saking sakitnya, disuruh Sayyidina Abu Bakar maju, ya Abu Bakar itu maju, Anda bisa sholat di masjid. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar sudah takbir, Rasulullah berdiri untuk dari rumahnya itu untuk pergi ke masjid untuk sholat. Tetap di belakangnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tetap di belakang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, menjadi makmum. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq tahu Rasulullah ada di belakang dia, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun merubah niatnya. Dia niat jadi makmum, Rasulullah tahu. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah berubah niatnya jadi makmum, sehingga Rasulullah jadi imam. Nah, ini yang dibolehkan oleh pendapatnya Imam Malik, mengatakan
makmum boleh imam boleh di belakangnya imam boleh di belakangnya imam boleh di belakangnya makmum. Sayyidina Abu Bakar imam makmum, Sayyidina Rasulullah imam. Jadi pakai di Imam Malik, tapi kebanyakan Imam Malik pakai ini untuk sholat sunnah. Sholat sunnah maksudnya yang jamaah seperti tarawih, sholat hajat, sholat tasbih, sholat yang tidak wajib. Tapi terkadang ada juga yang karena Rasulullah kan dalilnya sholat wajib, sholat fardu. Ini dipakai sama apa namanya Sudes ini atau imam-imam Mekah ini ketika sholat tarawih imamnya di atas belakang, makmumnya saya menangisor, ya, nangisor sampai depannya Ka'bah. Dan kita orang mazhab apa? Ya, aku mazhab Syafi'i, ikut mazhab Maliki, batalnya apa sholatnya? Mungkin sambil ngarepi imam ya, rahasia. Ya. Harusnya kalau mau sholat ikut sudah, tetap kita di belakangnya imam, karena kita tidak bisa kita mazhabnya Syafi'i tidak bisa ngikuti mazhab Malik. Dalam taklid hal itu tidak bisa, kecuali langsung mau pindah mazhab. Nah, saya pindah mazhab apa? Saya kabeh ini. Kalau cuma itu tok tidak boleh. Yang dibolehkan bertaklid kepada Imam Malik cuma ketika tawaf, ya. Tawaf itu. Tawaf ketika mau umrah atau haji tawaf, kan harus bagi dulu. Itu tok, guys. Selainnya tidak boleh. Wudunya dulu, wudu untuk tawaf. Wudu untuk tawaf dan sama tawafnya. Itu yang dibolehkan taklid untuk ikut Imam Malik dalam hal ini. Untuk ketika haji atau umroh, karena sudah penuh. Tapi kalau ketika umrohnya kelihatan masih lengang, ya tidak boleh, tetap ikut mazhab Syafi'i. Maksudnya bisa ada perhimpitan antara laki dan perempuan, ada sentuhan gitu. Ya. Tapi kalau terpaksa ya boleh taklidnya ketika wudunya sama tawafnya. Topis, itu tidak boleh ikut lagi. Sholatnya tidak boleh, tetap ikut mazhab kita Syafi'i. Kecuali kalau pindah mazhab. Tapi bahkan sebenarnya ya ada golnya daripada ulama yang Syafi'i membolehkan walaupun tidak taklid kepada Imam Malik. Kita tawaf maksudnya kalau kita bersentuhan dengan perempuan kita tidak batal dalam artian apa? Kalau bukan kita yang menyentuh, kalau kita yang tersentuh. Kalau kita sudah berusaha untuk menjaga terus kemudian kita tersentuh, tidak apa-apa. Itu ada yang mengatakan tidak apa-apa, tidak batal. Ketika tawafnya tok, ya, ketika tawafnya. Kalau saya kan tidak pakai wudu, ya. Jadi itu. Jadi Rasulullah SAW ya tidak boleh ya, tetap kita ikut pada Syafi'i. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah sholat sendiri. Ya. Wa qala bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna ma yakhtalifu anha, yakni salatul jamaah illa munafiq ma'lumun nifaq. Telah kami lihat, telah kami perhatikan, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, telah kami perhatikan orang yang menyelisihi daripadanya. Menyelisihi apa? Maksudnya sholatul jamaah. Tidak mau sholat jamaah, maksudnya itu meninggalkan sholat jamaah. Telah kami perhatikan bahwa orang-orang yang tidak mau sholat jamaah itu apa? Munafik maklum, orang yang munafik yang jelas kemunafikannya. Maksudnya munafik yang diketahui ini orang munafik. Bukan munafik yang, dan munafik itu orang yang menyembunyikan kekafiran dalam hati. Nah, tapi kalau sudah meninggalkan sholat jamaah dianggap munafik, sudah munafik yang terang-terang. Nah, saya ini orang kaget, mau disebut apa ya sekarang ini orang munafik ya, orang yang sudah jelas-jelas menyelisih syariat Islam, ya, masih bilang munafik, ya tidak pantas, karena munafik itu kan menyembunyikan kekafiran, dia tetap ikut kayak kita orang bagiannya, bahasanya gitu, orang ngomongnya gitu, itu namanya munafik, disembunyikan kekafiran, tapi ini tidak terang-terangan menunjukkan kekafirannya, misalnya dalam artian penentangannya terhadap syariat terang-terangan. Ya. Itu mau disebut apa ya? Ya munafik ya kurang teman dia, munafik harus lebih lagi mungkin. Mungkin sudah orang yang munafik tapi yang mau mengumumkan kenifakannya sudah lebih daripada munafik, ya. Karena munafik ini sudah di level ke atas,
di bawahnya kafir atau sama. Munafik dan kafir itu sama, disamakan oleh Allah dalam Al-Quran, disamakan. Munafik dan kafir itu sama dalam Al-Quran sama. Sampai di tempatnya pun sama. Ya. Di dalam api neraka. Ada juga katanya kalau kana ar-rajul yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhad bainar rijlain min al-kibar hatta yuqam ila as-surur. Ada juga yang di zaman Rasulullah SAW itu seorang laki-laki yang mau sholat jamaah sampai dipopong, dipapai dua tangannya itu untuk supaya bisa berdiri untuk pergi ke shaf untuk sholat jamaah, pergi ke shaf untuk sholat jamaah di zaman Rasulullah SAW. Saking pentingnya sholat jamaah. Ya. Ini di zaman Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW mau bakar rumah orang yang tidak sholat jamaah. Walamma syaka ibn Ummi Maktum al-a'ma ila Rasulullah SAW annahu la qa'ida lahu. Ini Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, dia buta orangnya. Ketika seorang yang buta, syaka Rasul mengeluh kepada Rasulullah SAW bahwa ini dia buta, tapi tidak ada yang nuntun ke masjid, tidak ada yang nuntun ke masjid untuk menuju ke masjidnya, ya. Wa dzakara bil Madinah yauma idin min al-abar al-hawa wa bu'da manzilihi anil masjid yu'dharu 'alal maji' li salatul jamaah. Jadi ketika itu di kota Madinah masih banyak lubang-lubang yang di bawah sumur, ya. Dan juga banyak binatang buas. Kayak ada ular, ada kolojengking ini, burung ini teman ya. Sekali nyengat orang bisa tak lama langsung ya. Dia punya bisanya itu kuat, ya, kuat bisanya. Dan lain-lain sebagainya. Rumahnya jauh dari masjid. Ini mau minta izin, mau minta maksudnya itu udzur. Minta ya Pak Rasulullah, saya tidak bisa sholat jamaah gini, saya tidak ada yang nuntut, saya ini buta, rumah saya jauh dari masjidnya, ya Rasulullah. Kemudian banyak juga ini lubang-lubang bagaimana gitu, ya. Bagaimana ini? Ya. Terus wa'adzarahu ba'da dzakari hadzal syai'. Falamma qama wa dhahaba dan Rasulullah SAW menerima uzurnya ketika itu, ya. Falamma qama wa dhahaba da'ahu Rasulullah SAW. Falamma raja'a ilaihi qala hal tasma' hayya 'ala shalah hayya 'ala falah. Faqala na'am. Faqala lahu alaihi salatu wassalam fahalum mahal. Yani bidzalika ta'al ila salat wala udhra lak. Nah ini Allah ini dia punya kerasnya ya. Ketika sudah udzur pertama diterima sama Rasulullah SAW. Kemudian dia sudah tidak datang ya. Rasulullah tidak maklumi, tidak datang untuk sholat jamaah. Rasulullah masih mau terima udzurnya ketika itu. Tapi setelah mendengar keluhannya ya. Tapi ini belum sempat maksudnya. Belum sempat dia tidak mendatangi ya Rasulullah dengarkan keluhannya ya. Rasulullah sudah yakin apa wis. Enggak datang jamaah karena ini kan memang udzur ini. Ya sudah Allah syukran sudah berdiri baru mau pergi dipanggil lagi. Ya memang ke sini. Anak mau tanya sama ente. Rumah ini kan jauh, karena ini kan Bilal ini kan sahabat Rasulullah SAW, Bilal dan termasuk Abdullah ibn Ummi Maktum ini termasuk muadzinnya Rasulullah. Jadi ada dua muadzin, Bilal dan Abdullah ibn Ummi Maktum. Ini Bilal muadzinnya Rasulullah SAW. Ketika itu belum diangkat jadi muadzin ini si Abdullah, sampai masih Bilal.
Setelah dipanggil saya sini, Rimio saya kata. Ditanya, terus ketika ente di rumah ente dengar tak suaranya Bilal, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Dengar suaranya orang yang adzan ya? Dengar Rasulullah, ini satu keramat, karomahnya Bilal ya. Tapi dengan berkat Rasulullah SAW yang nyampaikan dia akan adanya Rasulullah kan keramat semua daripada Rasulullah SAW. Karomahnya seorang sahabat. Jadi dengan suara yang dah ada speaker loh ya, dah ada sound horror, wala sound system dah ada, ya, ada. Dah ada corok wala apa ya, sound system dah ada, apalagi sound horror ya, ada. Masih pakai langsung suara. Tapi Bilal menyuarakan itu dengan bantuan mukjizatnya Rasulullah, dapat karomah dia untuk bisa didengar oleh semua penduduk Madinah, bahkan di luar kota Madinah. Adanya Bilal. Padahal jauh jaraknya antara rumahnya Abdullah bin Maktum sama Madinah itu kan hampir keluar kota Madinah. Yes, tidak terlalu jauh kayak dari sini ke Masjid Ar-Rahman gitu. Tapi saya kerungu, jauh itu. Begini Masjid Ar-Rahman, saya kerungu. Soalnya ketika jalan itu katanya Abdullah bin Maktum itu sampai diperkirakan 1,5 jam sampai 2 jam sampai ke mana, ke masjidnya Rasulullah. Ya berarti lebih jauh dari itu lah, lebih jauh daripada. Tapi kan jalannya saya Abdullah bin Maktum kan dengan buta, dengan meraba-raba. Ada juga kadang yang nuntut, jadi termasuk ada yang nuntut, ada yang tidak nuntut. Maksudnya Abdullah bin Maktum itu gini loh. Ketika saya ada yang nuntun, saya bisa sholat jamaah ya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang nuntun, ya Allah, boleh tidak saya tidak sholat jamaah, saya sholat di rumah ya. Tidak boleh sholat jamaah di masjid maksudnya. Itu. Nah, pertama Rasulullah masih terima udurnya. Tapi ketika itu, kau dengar tak? Ya Rasulullah al-Falah. Ya Rasulullah al-Falah, kau dengar dari rumahmu? Dengar ya Rasulullah, saya dengar. Nah, terus maka tidak bisa, tetap harus wajib ente datang untuk sholat jamaah. Tidak ada udur untuk itu. Nah, ingat. Orang yang harusnya memang diizinkan, tapi sekarang tidak mungkin ya, tidak mungkin. Sekarang bisa pakai izin nanti saya langsung pakai. Saya mau saya tidak buta, tidak izin, saya dapat sholat jamaah. Itu sanksi jamaah. Kan hukumnya fardu kifayah. Padahal bayangkan kata Rasulullah SAW, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, salah satu orang yang tidak suka sholat jamaah di masjid. Ini salah satu tanda orang yang munafik. Jangan sampai kita kemasukan penyakit nifak ini. Gara-gara kita tidak mau sholat jamaah di masjid. Gara-gara kita meremehkan sholat jamaah di masjid. Memang ada usaha, kadang-kadang susah. Tapi sudah nazar. Oh iya, ketap-ketip nazar. Cas. Langsung dicas. Ya gue konten. Gue colokan langsung. Ya bolor deh. Jadi apa namanya? Saya bilang bahaya. Kita bisa terkena penyakit munafik gara-gara apa? Gara-gara orang yang tidak mau sholat jamaah. Mungkin sing ngomong-ngomong sing segala macam, sing walhasil sing orang sekarang ini apalagi di YouTube ya, gara-gara tidak sholat jamaah awalnya mungkin, atau meremehkan sholat jamaah, akhirnya kemasukan penyakit nifak. Paling gampang orang masuk penyakit nifak ketika dia meremehkan sholat jamaah. Paling gampang. Ya, karena sholat jamaah ini walaupun hukumnya fardu kifayah, ya. Tapi jangan dilupakan fardu. Ya. Walaupun fardu kifayah, jangan dilupakan fardu. Ada fardu wajib. Ya. Ketika kita merasa tapi yang maksudnya fardu kifayah ini, gitu. Kalau misalkan ada yang sudah melaksanakan, kemudian kita sudah berusaha, tapi nasib belum bisa, tidak mampu, tidak apa-apa. Maksudnya gugur dari situ. Bukan karena kita sengaja. Tapi kalau fardu ain, tak iso, tetap diwajibkan. Kayak sholat misalnya, fardu ain. Yobo, tak bisa. Sakit tetap biasa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, baring miring. Tak bisa baring miring, baring telentang. Pakai isyarat kepala, bisa pakai isyarat mata.
Tidak bisa juga pakai pikiran. Tak ada udzur untuk fardu ain. Maksudnya tetap harus selesai. Walaupun tapi kalau fardu kifayah ini bisa, kecuali misalnya contoh mau sholat jamaah di masjid hujan deras sampai banjir. Nah ini bisa kita tinggalkan sholat jamaah. Ya, jangankan sholat fardu kifayah seperti itu. Sedangkan sholat Jumat aja bisa ditinggal gara-gara hujan badai sampai dalam artian banjir ketika tidak bisa ke masjid atau kita jauh dari masjid boleh. Ya, apalagi fardu kifayah. Jadi maksudnya seperti itu, ada halangan yang tidak memungkinkan kita untuk mengerjakannya. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man sami'a nida farighan sahihan walam yujib fala salata lah. Barang siapa yang mendengarkan adzan, orang adzan, panggilan adzan, dan dia dalam keadaan lowong, dalam keadaan ada waktu, dalam keadaan betul-betul dia bisa melaksanakan, dan sehat, dalam keadaan sehat alat badannya, tidak kekurangan apa-apa, tidak sakit, tapi dia tidak pergi untuk menjawab panggilan adzan, dan dia pergi untuk ke masjid untuk menjawab panggilan adzan itu, maka dia tidak terhitung sholatnya tidak dianggap. Kewajibannya mungkin gugur, tapi sholatnya tidak dianggap. Malaikat tidak ditulis atau ditulis oleh ini laksanakan sholat, tapi di stipu merah, di garis merah, ada peringatan di garis merah. Jadi sholat ini tidak dianggap. Makanya karena sholat jamaah ini betul-betul orang yang bisa melaksanakan sholat jamaah, ini janjinya Rasulullah SAW. Orang yang bisa melaksanakan sholat jamaah selama 40 hari berturut-turut, 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di masjid, tanpa tertinggal takbiratul ihramnya imam. Tanpa tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka dijamin dicabut dari hatinya sifat munafik. Orang yang 40 hari berturut-turut kita, sudah dapat 39, situ gak jamaah, jangan tuhun kok. Tidak, itu mulai awal lagi. Ya, harus kita awal lagi. Maksudnya berturut-turut tanpa miss satu kali pun, 5 waktu sholat jamaah 40 hari berturut-turut tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam. Maksudnya tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam itu apa? Kita takbir sebelum imam baca Fatihah. Kita takbir sebelum imam baca Fatihah. Loh, bagaimana yang sholatnya zuhur asar? Ya diperkirakan. Ya diperkirakan ketika imam itu belum baca Fatihah ketika. Gitu. Yang jahar ya kan ketahuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan, pendapat lagi mengatakan sampai Fatihahnya imam belum habis, tapi yang muktamad yang paling kuat yang pertama. Makanya kita disunahkan begitu Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Jadi ketika begitu imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Akhirnya imamnya sebenarnya walau boleh Allahu Akbar. Sebuah doa ya. Ya. Jadi ketika imam usolli, kita usolli juga. Gitu. Kalau imam mau usolli ya, tapi usolli pun tidak apa-apa. Yang penting kan niat di hati, bukan usollinya. Ketika takbir Allahu Akbar itu niat di hatinya. Saya niat sholat subuh makmum, itu boleh. Saya niat sholat subuh makmum, atau saya niat sholat subuh makmum, Allah boleh. Itu tak cukup. Tidak usah disebut rakaatnya, tidak sebut lillahi ta'ala, tidak pakai lillahi ta'ala, sunnah. Saya niat sholat subuh makmum, ketika Allahu Akbar, cukup. Ya. Atau kalau mau baca usolli Allah itu dalam arti usolli fardhu subhi rakaat ini kita lagi imam bisa Allah bisa. Andai kata bisa melaksanakan dia lebih bagus, sempurna, niatnya sempurna ketika niat di hati. Tapi jangan sampai keduluan imamnya baca Fatihah, karena ketika imam baca Fatihah ada gol yang mengatakan kita sudah tidak boleh lagi baca doa iftitah. Tidak boleh memulai maksudnya.
Tapi ketika kita baca doa iftitah, imamnya masih Fatihah, imamnya kemudian tengah-tengah kita baca doa iftitah, imamnya baca Fatihah, tidak apa-apa, kita teruskan. Tapi ketika kita Allahu Akbar, terus imamnya Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh kita baca iftitah, karena kita harus wajib dengarkan. Karena Fatihah ini rukun. Fatihah ini rukun. Wajib kita dengarkan Fatihah. Ini yang pendapat yang utama. Ya. Tapi kalau tengah-tengah kita baca iftitah, imamnya baca Fatihah, tidak apa-apa aja terus. Ojo batal juga pelan-pelan. Karena iftitah yang pelan-pelan. Begitu ya. Makanya banyak faedahnya sholat jamaah ketika takbir, ketika mengikuti takbir ihramnya imam. Kenapa? Bisa dapat fadilahnya doa iftitah tadi. Kalau enggak kita tidak bisa, tidak bisa baca doa iftitah. Kalau kita sudah mulai, bahkan ada yang mengatakan makruh, tidak dapat pahala. Karena sudah mendengar, ada yang mengatakan tidak boleh lagi batal lagi, karena kita wajib dengarkan, karena ini rukun. Fatihah ini rukun, ya. Wa qad hamma alaihi salatu wassalam bi ihraqi buyuti aqwam alaihim bin nar kanu yakhtalifuna an salatil jamaah an salat fil jamaah. Rasulullah SAW itu ada keinginan, bahkan ada kehendak, ada keinginan, kepingin apa? Membakar rumah-rumah ya kaum yang mereka dengan api, mereka bakar api, mereka bakar rumah-rumah yang mereka tidak mau sholat jamaah di masjid, yang enggan untuk sholat jamaah di masjid, mau dibakar ya. Berkeinginan begitu ya. Saking pentingnya sholat jamaah. Warga kadzalika warada fil hadis. Ini seperti yang diriwayatkan dalam hadis. Wa huwal ghayah fi tasydid wa tahdid liman yatruku shalat jamaah min ghairi udhrin sahih. Ini termasuk apa? Merupakan ancaman keras ya, yang mereka sengaja untuk meninggalkan sholat jamaah tanpa udhur syar'i. Maksudnya udhur syar'i isinya apa? Itu tadi yang jelaskan ya. Tidak dapat menghadiri sholat jamaah dengan apa? Kecuali mereka yang sudah payah sulit dilakukan kebanyakan orang. Ya. Ini maksudnya udhurnya maksudnya. Ya. Wal udhur sahih ma walladzi la yakul hudhur ma udhur. Dengan beberapa alasan dia tidak bisa. Wa in amkana bi masyaqqah dhahirah bi usri ala adri nas tuhammiluha. Ma dzalika bil hudur afdal. Kalau dengan susah payah dia, dengan kesulitan untuk menghadiri jamaah seperti sholat jamaah, seperti yang maksudnya seperti di kesulitan yang dialami oleh kebanyakan manusia, maka boleh dia meninggalkan jalan. Tapi kalau dia hadir tetap sholat jamaah, maka lebih afdal dan lebih banyak pahalanya. Wa thawabu fihi aktsar, ya, dan pahalanya lebih banyak, ya, pahalanya lebih banyak untuk dia. Illa fi suwarin nadhirah, kecuali dalam hal-hal yang tertentu. Ya. Misal ayyakuna udrihi da'il ishal mutawatir. Contohnya seperti dia udurnya itu apa? Orang yang apa itu menceret, pencerit terus. Ya, angin keluar, bukan angin ya. Kalau angin pada bisa ampas-ampasnya, isi-isinya angin, bisa motorin masjid. Nah, ini ada boleh. Ya. Atau orangnya, ini kadang-kadang anak bingung. Di Malaysia itu anak pernah sholat subuh di sana. Kaget, orang itu sholat subuh sebelahan apa sih? Go kateter uyul. Taruh bawah semuanya. Duh, ya Allah, orang ini.
Tidak boleh kan. Bahkan bersentuhan dengan orang yang sholat bisa batal orang sholat. Karena apa? Dia tuh hamil najasa. Dia bawa najis, kita dipegang. Berarti sama dengan kita juga megang najis, bawa najis. Kan gitu. Nah ini orang, anak heran yang takmir masjidnya kok ngizinkan orang kayak gini masuk masjid. Wah jamaahnya deret sama kita orang. Anak bingung ketika sudah takbiratul ihram, dia ada coba tak nyingkir ya. Dari situ ada mungkin pindah ke lainnya. Ini gara-gara mau soft awal, dia soft awal juga. Ya apa ya? Harusnya orang kayak gini di belakang sekalian juga tahu soal belakang sekali nggak bobo. Di buri tidak usah pakai soft lah. Nah, ini kadang-kadang repot. Atau yang membawa anak kecil yang belum sunat, ya, bawa anak kecil yang belum sunat, kemudian anak kecil itu digendong atau bersentuhan dengan orang lain bisa membatalkan. Atau anak kecil yang pakai pampers, ya jelas pampers yang bukan najis. Ya. Tak boleh. Jadi harus ada peraturan. Takmir ini bertanggung jawab tau. Istilahnya orang yang pengurus masjid ya, pengurus masjid itu bertanggung jawab untuk hal-hal seperti ini. Dan dia batalnya orang yang sholat itu dia yang nanggung. Bahaya ya. Jadi ada adab-adabnya ya. Jadi orang yang terus-terusan buang air boleh dia datang ke masjid. Yang syarah hadraman ya bisa mengotori atau menajisi masjid. Oma fi ma'ana dan juga ada seperti itu contoh-contohnya ya. Atau orang yang biasa sering kencing ya. Atau sering kentutan ya. Saya soalnya kentut. Nah itu itu kelepes apa? Sudah longgar ya, sudah apa? Terus kendor. Kelepes kendor. Jadi kayak gitu juga tidak apa-apa ya. Sukutul haraj al-mu'min. Jadi jatuh ya, dapat keringanan ya. Pokok yahsul thawab ma isqatil haraj liman kana udhihi shadiqan. Dan dia tetap dapat pahala tau. Kalau dia memang udhurnya betul-betul, dia memang alasannya betul tidak hadir sholat jamaah karena itu tadi, dan dia dengan sangat menyesal tapi ingin dia sholat jamaah, walaupun dia sholat di rumah tetap dapat fadilahnya sholat jamaah. Baik, indah dari pentingnya sholat jamaah. Ya. Karena dia kalau dia mampu dia akan pasti hadir sholat jamaah. Wa yaqamu fi qalbihi li'adam hudurihi hasan ya hasid wa ta'ab ala ma fatahu min ta'ati rabbih wa ta'zimi hurumati. Jadi dia sambil ada penyesalan dalam hatinya ya. Penyesalan karena dan sedih karena tidak bisa menghadiri, tidak bisa datang ke sholat jamaah ya. Untuk ketaatan kepada Allah dan dia mengagungkan kehormatan Allah SWT ya, termasuk sholat jamaah. Kama qala alaihi salatu wassalam fi ba'di ghazawati inna aqwaman khalafana bil madinah ma sirna masiran wala qata'na wadiyan illa kana ma'ana asbuhul hudur. Jadi ada Rasulullah SAW mengatakan apa? Sesungguhnya sebagian orang yang kami tinggalkan di kota Madinah ketika Rasulullah mau pergi ke peperangan ya. Yang perangannya yang sertai Nabi SAW ya. Tidaklah kami menempuh sebuah perjalanan dan melintasi suatu lembah, melainkan mereka bersama kami. Mereka telah terhalangi oleh udzur. Jadi tidak bisa datang untuk perang karena udzur, karena sakit atau apa. Mereka menyesal, mereka tetap dapat pahalanya ghazawah tadi, dapat pahalanya perang tadi. Yaitu dikiaskan oleh para imam ini untuk kepada sholatul jamaah tadi. Ya. Ini aja mungkin insyaallah mudah-mudahan bisa akan dilanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Dan mudah-mudahan semua yang kita dengarkan nasihat-nasihat terutama dari Imam Haddad dalam kitabnya
an-nasihat diniyah wal wasul imaniyah, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan insyaallah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.